criminal offensive side eye. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azra Syarifah Kemila, NIM 2486206106, kelas 2D, Prodi S1 PGSD, semester 2, Matkul Pendidikan IPS SD, dosen pengampu, Bapak Rizky Ananda, SPD MPD. Baiklah, kali ini saya akan membuat tugas video KD 3.1 dan 3.2. Di mana materinya tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi, dan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Yang pertama, karakteristik geografis Indonesia, kepulauan maritim dan agraris. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.000 pulau, dengan wilayah maritim yang luas serta kondisi agraris yang mengandalkan lahan pertanian subur. Keanekaragaman geografis ini membentuk fondasi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kondisi geografis yang maritim dan agraris ini memperkaya sumber daya alam dan mempengaruhi pola pemukiman, tradisi budaya, serta kehidupan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Adapun pengaruh karakteristik geografis terhadap ekonomi Indonesia. Yang pertama, sektor perikanan dan maritim. Wilayah maritim yang luas menjadikan perikanan sebagai sumber penghidupan utama sekaligus sektor penting dalam ekspor dan ekonomi nasional. Yang kedua, sektor pertanian. Tanah subur di daerah agraris mendukung produksi pangan seperti padi, kopi, dan rempah-rempah yang menjadi komoditas strategis Indonesia. Yang ketiga, perdagangan dan transportasi. Posisi geografis strategis di jalur pelayaran dunia meningkatkan potensi perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Adapun dampak karakteristik geografis pada kehidupan sosial dan budaya. Yang pertama, keanekaragaman budaya. Keberagaman pulau dan lingkungan menghasilkan berbagai suku dengan tradisi, bahasa, dan seni yang unik dan kaya. Lingkungan yang berbeda mempengaruhi pola adat serta upacara keagamaan dan kulturnya. Yang kedua, interaksi sosial. Kondisi geografis mempengaruhi pola migrasi dan jaringan sosial antar wilayah, termasuk hubungan antar pulau yang memadukan budaya. Berikut pengaruh karakteristik geografis terhadap komunikasi dan transportasi. Yang pertama, transportasi laut. Karena kepulauan, transportasi laut menjadi primadona untuk mobilitas penduduk dan distribusi barang antar pulau. Yang kedua, infrastruktur komunikasi. Keragaman pulau memicu pengembangan teknologi komunikasi untuk menjembatani jarak dan keterbatasan fisik. Yang ketiga, transportasi darat. Di pulau-pulau utama, transportasi darat berkembang untuk mendukung ekonomi lokal dan menghubungkan pedesaan dengan kota.
Interaksi manusia dengan lingkungan di Indonesia, contoh dan dampaknya sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan lahan tradisional. Petani memanfaatkan sistem terasering untuk mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah di daerah pegunungan. Yang kedua, perikanan berkelanjutan. Komunitas pesisir menggunakan ilmu lokal untuk menjaga populasi ikan dan ekosistem laut. Yang ketiga, pengaruh urbanisasi. Perubahan penggunaan lahan akibat pertumbuhan kota menimbulkan tantangan lingkungan seperti polusi dan hilangnya lahan produktif. Pembangunan sosial budaya berbasis karakteristik geografis. Yang pertama, pelestarian tradisi lokal. Pembangunan mengintegrasikan pelestarian budaya unik tiap daerah, menjaga identitas dan warisan leluhur. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Program sosial membangun kapasitas masyarakat berbasis potensi lokal dan kearifan lingkungan setempat. Yang ketiga, pengembangan pariwisata budaya. Wisata budaya menjadi sumber pendapatan sekaligus sarana mempertahankan nilai-nilai tradisional. Pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik geografis. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam. Optimalisasi sumber daya laut dan darat dilakukan dengan pendekatan ramah lingkungan demi keseimbangan ekosistem. Yang kedua, pemanfaatan energi terbarukan. Pemanfaatan energi surya dan bioenergi dari limbah agraris diperluas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, ekonomi lokal melalui inovasi. Teknologi dan pelatihan meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat basis ekonomi masyarakat. Menguatkan masa depan Indonesia melalui karakteristik geografis. Yang pertama, keanekaragaman alam, pondasi kekayaan budaya dan ekonomi yang harus dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan. Yang kedua, konektivitas antar pulau, memperkuat transportasi dan komunikasi untuk memperkaya interaksi sosial dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pembangunan berbasis kearifan lokal, mendukung keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian lingkungan serta budaya. Dengan pendekatan integratif ini, Indonesia dapat tumbuh sebagai negara yang maju dan lestari, menghormati akar geografis sekaligus menghadapi tantangan global. Kesimpulan dan rekomendasi menuju pembangunan Indonesia yang selaras dengan alam. Yang pertama, sinergi kebijakan. Kebijakan pembangunan harus mengintegrasikan karakteristik geografis untuk hasil optimal dan berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur adaptif dan ramah lingkungan untuk mengatasi tantangan kepulauan dan agraris. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Libatkan komunitas lokal sebagai pelaku utama dalam pembangunan demi menjaga keberlanjutan sosial dan budaya. Baiklah, segitu saja materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.